تعليم تذكر تذكير والنفاء والانتفاء إفادة استفادة الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات القرب والضابط فكما خاتم عند الموت شفينا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الرياء رسول مشايخنا بالدين بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم نفعت من دين الدنيا الآخرة من كل نية صالحة في خيرات الدنيا والآخرة وخاتم عند الموت بها بعد عمر طويل بطاعة الله ورضا وسعة كاملة ونوافر عزية من البرية وجه المسلمين وفتر المسلمين ويرحم المسلمين ولكل نية خاتم محمد صلى الله عليه وسلم والصلاة ونصر حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah, Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmatul iman, Islam, serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita di dalam kehidupan dunia ini, yakni beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masih melanjutkan di dalam pembahasan yang lalu daripada kitab Jawahirul Quran daripada Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih bi ulumihi insyaallah saudara amin. Terakhir kita masih berada di bab tentang rangkaian ayat-ayat Durarul Quran yang berisi tentang bagaimana mendekat kepada Allah SWT. Setelah bab tentang ayat Jawahirul Quran, itu permata Quran tentang ma'rifatullah. Setelah mengenal Allah, lantas bagaimana mendekat kepada Allah. Dijelaskan di rangkaian ayat Durarul Quran terakhir di surah Yunus alaihissalam, itu di ayat, sekarang masuk pada rangkaian ayat 55 surah Yunus alaihissalam sampai 58. Itu firman Allah SWT, ala inna lillahi ma bis samawati wal ardi ala inna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ala, itu ada tustifta li tanbih, alat untuk membuka, untuk mencari, untuk menangkap perhatiannya orang yang mendengar. Ala, ketahuilah oleh kalian, biasa diterjemah Quran, biasa diterjemahkan ketahuilah olehmu. Ala, ketahuilah olehmu, inna lillahi ma bis samawati, sesungguhnya itu hanya milik Allah. Adapun ma fis samawati, apa-apa yang menetap, apa tadi di langit, wal ardi, dan di bumi, segala yang menetap di langit dan di bumi, semuanya yang berakal, yang tidak berakal, semua hanya milik Allah.
Ala inna wa'dallahi haqqun, dan ketahuilah sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Karena semua milik Allah, nggak ada yang dapat mengintervensi. Apapun yang sudah Allah janjikan pasti akan terlaksana karena semua milik Dia. Walakin aktsarum la ya'lamun, akan tapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Ini Allah mengabarkan, memberitakan di sini bahwa Dialah pemilik semua langit dan bumi dan apapun yang ada padanya. Dan bahwasanya janjinya adalah benar dan pasti terlaksana. Dan bahwasanya Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanya lah semua dikembalikan. Seperti di ayat berikutnya, huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Dialah yang menghidupkan dan Dia pula yang mematikan, dan hanya kepadanya lah kalian dikembalikan, karena mati bukanlah akhir dari segalanya tetapi awal dari perjalanan akhirat. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya lah kalian dikembalikan. Dan bahwasanya Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum min rabbikum shifaa'un lima fis sudur. Jadi Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan Dia mengerti apa yang ada di dalam hati manusia, bahkan di seluruh langit dan bumi, dan seluruh penjuru langit dan penjuru bumi, di darat dan di lautan. Dia alim, bisa Dia mengerti apa yang ada di dalam hati manusia. Maka tidak ada yang dapat, karena hanya milik Dia, lahu mulkus samawati wal ardi. Di ayat yang lain, hanya miliknya kekuasaan langit, kerajaan langit dan bumi. Maka tidak ada satupun yang dapat mencegah Dia untuk menunaikan janjinya. Makanya kemudian diikuti dengan ala inna wa'dallahi haqqun. Ketahuilah, karena semua milik Allah, maka ketahuilah bahwa janji Allah adalah benar. Kemudian Dia mengabarkan di ayat berikutnya, ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum, wahai manusia. Qad ja'atkum mau'izatun, sungguh telah datang pada kalian apa mau'izatun, suatu mau'izah, suatu wejangan. Ay tazkiratun, suatu peringatan. Min rabbikum, dari Tuhan kalian. Jadi di sini Allah Ta'ala mengungkit nikmatnya atas makhluknya dengan Allah turunkan Al-Quran melalui Rasulnya SAW. Allah mengungkit bahwa Allah sudah mengutus Rasulnya dengan Al-Quran, yang membawa Al-Quran untuk manusia, untuk sebagai mau'izah, sebagai wejangan bagi manusia, sekaligus zajiron, sekaligus pencegah dari perbuatan keji. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan Quran itu selain sebagai mau'izah, dia adalah shifaa'un, penyembuh, lima fis sudur, terhadap apa yang ada di dalam hati, berupa syubhat, berupa syubhat-syubhat dan syukuk dan keraguan-raguan. Ini fungsi utama Quran adalah syifa lima fis sudur. Nah, fungsi utama Quran adalah hudan dan mukjizat. Fungsi utama Quran itu hudan. Fungsi internal ke dalam umat Islam sendiri yang percaya kepada Quran adalah petunjuk bagi dia. Atau bisa juga eksternal, petunjuk bagi orang yang mau menerimanya. Dan mukjizat, itu fungsi utama. Meskipun fungsi Quran itu banyak, tapi kembali kepada dua, hudan dan mukjizat. Hudan lebih ke fungsi internal, yang mau menerima Quran maka dia adalah buku petunjuk. Quran itu kitab petunjuk bagi yang mau menerimanya. Bagi yang tidak mau menerimanya itu mukjizat, melemahkan mereka untuk tunduk kepada mukjizat Quran. Maka fungsi utama Quran dua, mukjizat dan hudan. Terutama menurut para ahli ulumul Quran mutaakhirin.
Nah, dari itu ada syifa, ada macam-macam, itu kan lebih kepada juga mukjizat. Syifa itu bisa juga kepada hudan, karena syifa lima fi sudur. Ya. Di ayat yang lain Allah menyebut sebagai syifa saja tanpa lima fi sudur. Seperti di ayat surah Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan daripada Al-Quran, sebagian dari Al-Quran, ma huwa syifaa'un, apa-apa yang dia Quran itu syifa, penyembuh dan rahmat bagi orang yang beriman. Wala yazidu zalimina illa khasara, dan tidak menambah apa-apa Al-Quran itu kepada orang yang zalim, ini orang yang ingkar pada Quran, kecuali kerugian. Makin turun ayat makin ingkar dia, makin turun ayat makin ingkar dia, maka tidak menambah apa-apa. Bagi zalim di sini maksudnya orang yang musyrik, orang yang kafir, tidak menambah apa-apa kecuali kerugian. Di ayat yang lain, ya, surat Fussilat ayat 44, Allah mengatakan kul huwa lilladzina amanu hudaw wa syifa. Katakanlah Muhammad, dia Quran itu bagi orang yang beriman adalah hudan, petunjuk, wa syifa, dan penyembuh. Walladzina lam yu'minu fi adzanim waqrun, sedangkan orang-orang yang tidak beriman fi adzanim, di telinga-telinga mereka terdapat waqrun, sumbatan. Waliyadzubillah wa huwa alaihim ama, dan dia atas mereka adalah kebutaan. Ya. Jadi Quran itu bagi mereka dihadapi dengan kebutaan. Ulaika yunadauna min makanin ba'id, itulah orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh, yakni dari neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Maka dari ayat tadi, dari ayat ini, di sini Allah menyebut Quran itu ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa syifaa'ul lima fis sudur. Quran sebagai mau'izah, wejangan kepada yang baik dan cegahan kepada yang buruk, sekaligus sebagai penyembuh terhadap apa yang ada di dalam dada, berupa syubhat-syubhat, berupa ketersamaran dan syukuk mamang, keraguan-raguan. Maka Quran adalah penyembuh terhadap keraguan-raguan ini. Syifa, obat bagi penyakit hati secara khusus. Walaupun seperti tadi sudah kita kutip ayatnya di Isra ayat 82, Fussilat ayat 44, Allah sebut Quran sebagai syifaun secara umum. Dan sudah dicontohkan bahwa Quran juga syifa bagi penyakit, bukan hanya penyakit hati, tapi penyakit yang lain, dengan contoh dari Rasulullah SAW yang mana beliau meruqyah dengan Al-Quran. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan di yang lain Bukhari juga diriwayatkan tentang sekelompok sahabat yang bepergian musafir, kemudian dimintai tolong untuk meruqyah orang, dan satu dari mereka memberanikan diri untuk meruqyah orang itu dengan Fatihah. Ternyata sembuh. Dan diberi ju'lan, diberi satu upah, tapi mereka tidak berani menerima karena belum pernah terjadi sebelumnya. Ini gimana nih kita? Ini ada upah, apa boleh kita ambil? Maka diambil, tapi tidak apa-apa, ditanyakan pada Rasulullah SAW. Rasul membenarkan, boleh. Itu dibuli ma'akum bisam, berikan saya bagian juga, kata Rasulullah SAW, karena beliau yang mengajarkan. Wama yudrika anna ruqyah, apa yang membuatmu tahu? Wama yudrikum, bahwasanya Fatihah itu ruqyah, kata Rasulullah SAW. Maka Rasul membenarkan itu, membenarkan untuk meruqyah dengan Al-Quran. Juga beliau sendiri SAW, seperti riwayat Bukhari dan yang lainnya dari Siti Aisyah radhiyallahu anha dan juga yang lainnya, bahwa beliau itu kalau sakit atau mau tidur, beliau meruqyah diri beliau sendiri dengan membaca kulhu, meniup, atau dalam riwayat yang lain membaca kulhu sekali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, lalu meniup.
Kemudian beliau mengusap ke kepala, wajahnya, dan semua yang bisa beliau jangkau dari jasad, daripada tubuh beliau SAW. Itu beliau lakukan ketika mau tidur. 3 kali beliau lakukan itu sekali, kemudian beliau lakukan lagi, baca kulhu sekali, hafal sekali, anas sekali, ditiup, atau riwayat yang lain ditiup dulu, kemudian baca kulhu, hafal anas sekali, dan ditiup lagi, karena mengumpulkan 2 riwayat, kemudian diusapkan. Kemudian beliau lakukan lagi ketiga kali. Dan itu beliau lakukan SAW ketika mau tidur. Juga ketika beliau sakit, untuk meruqyah mandiri, untuk ruqyah beliau. Dan Siti Aisyah radhiyallahu anha melakukan itu ketika Rasul hendak wafat. Ketika sakit beliau SAW yang terakhir, Siti Aisyah katanya, Siti Aisyah, karena saya sering melihat beliau lakukan itu, saya pun ketika sakit beliau, saya melakukan itu, tapi saya pakai tangan beliau SAW. Ketika itu beliau sudah nggak bisa, Pak, sudah berat, keadaan sudah berat, maka Siti Aisyah membacakan tapi pakai tangannya Rasul SAW karena mengharap keberkahan. Kata Siti Aisyah begitu, mengharap barokatihima, roja'a barokatihima, begitu dalam hadis. Maka dari situ bahwa Quran itu syifa, juga penyembuh, bukan hanya lima fis sudur, tapi penyakit yang lain pun dengan izin Allah SWT. Ya bukan hanya ruqyah, semua yang warid dari Rasulullah sebetulnya ya secara teknis umumnya itu sebenarnya ijazah itu kan cuma sekedar untuk pelengkap. Tanpa ijazah pun ya boleh diamalkan, bukan berarti dosa atau gimana atau tidak boleh diamalkan, ya silakan saja. Nah, itu yang sudah dari Rasulullah SAW itu umum bisa diamalkan. Dan diriwayatkan oleh para ulama itu umum bisa diamalkan, kecuali yang khusus dari para ulama, karena sebagaimana ulama zahir itu punya ijtihad dalam fikih, maka ulama-ulama batin, para ahli hati, jadi termasuk mereka juga punya istimbat, punya ijtihad. Makanya toriko itu berbeda-beda, karena sebagaimana ada mazhab fikih, maka ada toriko itu yang mana mereka juga berijtihad dalam masalah batin. Sebagaimana ulama zahir juga punya ijtihad. Nah, yang khusus itu memang perlu ijazah khusus. Tapi yang umum dari Rasulullah SAW semua boleh diamalkan. Kalaupun ada ijazah itu ya lebih sempurna, dalam arti menjamin ya ketersambungan lah. Karena ibarat ijazah itu di mata rantai. Seperti yang umum subhanallah 33 itu kan sudah umum. Dan tanpa ijazah pun silakan diamalkan. Kemudian syifa'ul lima fis sudur wa hudan wa rahmah. Dan Quran itu juga sebagai petunjuk. Baik ya, ay muhassilun laha al hidayah, ay musallu laha al hidayatu wa rahmatu minallah. Ya. Jadi Quran itu juga menghasilkan bagi sujud, bagi hati itu hidayah dan rahmat, cucuran kasih sayang dari Allah. Dan itu hanya berlaku bagi orang mukmin yang percaya pada Quran, musaddiqin yang membenarkan, mukminin yang yakin dengan apa yang ada dalam Quran. Sebagaimana firman Allah tadi, Unazilul Quran bahwa syifa'u rahmatun lil mu'minin, bagi orang yang beriman, penyembuh dan rahmat bagi orang yang beriman. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa syifa. Katakanlah ya Muhammad, Quran itu bagi orang yang beriman, dia hudan wa syifa. Hudan petunjuk, rahmat, penyembuh khusus bagi orang yang beriman. Lah bagaimana mau ngambil manfaat kalau nggak beriman? Mau obat saja menurut teori dokter itu 50%, obat itu 50% itu sugesti dari orang itu. Betul ya, Dok? Ya kan? Enggak percaya ya kurang efektif. Itu obat. Sama pun Quran, orang yang tidak beriman sama Quran terus mau ngambil manfaat. Gimana? Mau percaya saja tidak, mau ngambil manfaat macam mana? Nggak ada sugesti sama sekali, nggak ada.
Ya kan, dorongan sama sekali dari hatinya karena dia tidak percaya. Gimana mengambil manfaat sebagai hudan, sebagai rahmat, sebagai syifa itu untuk orang yang beriman, lil mukminin. Mukjizat itu baru untuk orang yang ingkar, itu mukjizat. Walaupun mukjizat juga memperkuat keimanan orang yang sudah percaya, tapi kan lebih sifatnya eksternal. Hudan itu fungsi Quran lebih ke internal, mukjizat itu fungsi Quran lebih kepada eksternal. Untuk mukjizat. Ya apa? Kata kalau kalamnya kita, saya boleh nukil kalamnya Habib Ali Habsyi. Ya, orang itu mustagid, kata Habib Ali Habsyi, saya Maulid, mustagid pada satu batu, la nafa'ahu, lau istaqada nasu bi ajarin la nafa'ahu. Nah bagaimana kalau batu saja, orang mustagid sama batu itu akan kasih manfaat kepada orang yang mustagid, yang yakin pada batu. Terus kalau batu saja perlu istighfar, lah bagaimana Quran? Bagaimana? Ya harus yakin lah. Kalau mamang ya, ana indadzoni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepadaku, kata Allah. Ya harus husnudzon, harus yakin. Yang tidak yakin ya bagaimana? Hah? Wahudan, ya batunya Ponari lah. Sudah entek judulnya Ponari. Dramanya sudah habis dari kapan tahu. Iya, ya memang ada sifat dengan Quran. Tapi itu tidak menutup ikhtiar secara zahir, karena Rasulullah sendiri SAW beliau berikhtiar, beliau juga bekam SAW, beliau juga minum daripada obat habatus sauda dan sebagainya. Artinya ada ikhtiar. Itu kan ini tidak menutup bab daripada ruqyah. Kemudian apa namanya, hudan wa rahmah. Jadi Quran itu sebagai selain syifa, Quran itu juga sebagai hudan, petunjuk. Hudan lil muttaqin, ya hudan lin nas. Kalau di Al-Baqarah ayat 2 kan hudan lil muttaqin. Di Baqarah 185 itu hudan lin nas. Ya, syahrul madzi unzila fil Quran hudan lin nas wa bayyinatul huda. Dan dua-duanya tidak bertentangan. Quran itu hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tapi juga petunjuk bagi manusia secara umum. Ini yang belum beriman, bisa jadi dia dapat hidayah dengan ayat Quran itu. Walaupun baru bisa berfungsi optimal Quran itu sebagai hudan kalau dia sudah beriman. Kalau di luar keimanan ya dia paling menunjuki Quran itu sebagai petunjuk saja secara umum untuk dia memeluk, untuk percaya pada Quran. Hudan linnas. Nah, di satu mengatakan hudan muttaqin, satu mengatakan hudan linnas. Dua-duanya benar. Yang di Quran itu hudan linnas supaya dia jadi muttaqin. Itu maknanya hudan supaya dia jadi orang yang bertakwa. Kalau dalam ilmu balaghah, hudan lil muttaqin itu iktibar mayakun. Itu majas musar, alakonya iktibar mayakun. Ya, memperhitungkan apa yang bakal terjadi. Artinya ketika orang memegangi Quran sebagai hudan, dia akan menjadi muttaqin. Seperti inni aroni aksiru khomron. Itu iktibar mayakun. Kan semua saya melihat diri saya aksiru khomron, memerak khomer. Yang betul kan memerak anggur supaya jadi khomer. Itu iktibar mayakun. Alakonya majas mursal. Kalau ilmu balaghah majas mursal, iktibar mayakun. Hudan lil muttaqin. Hudan lin nas, ya nasnya itu ya untuk menjadi orang yang muttaqin. Nasnya bisa jadi khusus atau umum. Kalau nas itu maknanya khusus, berarti nas ya yang beriman dengan Quran tadi, seperti yang dikatakan di ayat tadi, lil mu'minin syifaun wa rahmatul mu'minin, atau qul huwa lil ladzina amanu hudan wa syifa. Kalau nasnya umum ya bisa jadi hidayah bagi manusia secara umum supaya dia nantinya menjadi orang yang muttaqin.
Wa bayyinatin minal huda wal furqan, bahkan bukan hanya sekedar hudan, tapi bayyinatin minal huda. Quran itu juga penjelas dari petunjuk itu sendiri. Kadang karena sebagian syariat itu dijelentorkan di Al-Quran seperti ayat waris dan sebagainya, itu sangat detail. Bayyinatul huda wal furqan, fungsi Quran juga sebagai furqan, makanya Al-Quran juga namanya disebut sebagai Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Rahmat, Quran itu sebagai bentuk rahmat Allah, kasih sayang Allah. Seperti di awal tadi dijelaskan bahwa Allah di ayat ini mengungkit nikmatnya berupa diutusnya para rasul dengan membawa wahyu dari Allah, khususnya kita adalah Rasulullah SAW dengan membawa Al-Quran. Itu bentuk rahmat. Kenapa? Karena pengutusan para rasul, penurunan wahyu itu masuk sifat jaiz bagi Allah. Boleh, tidak wajib Allah mengutus para rasul. Kalau dalam ilmu tauhid begitu. Itu jaiz. Nggak wajib Allah mengutus para rasul, nggak wajib Allah menurunkan Quran. Makanya itu bentuk rahmat Allah, karena kasih sayang Allah, Allah turunkan Quran itu. Seandainya Allah mau, bisa jadi Allah nggak nurunkan petunjuk. Itu hak prerogatif Allah. Mau Allah siksa langsung, wong makhluknya ya kagungannya pangeran. Sopo sinten sing badhe protes. Yang mau protes ke Allah itu siapa? Semua punyanya pangeran. Semua punyanya Allah SWT. Kalaupun Allah turunkan tanpa wahyu, tapi kemudian itu tapi justru karena kasih sayang Allah turunkan para nabi untuk membawa manusia itu, bahasanya Habib Ahmad bin Zain Habsyi di Muqaddimah Risal Jami' itu, litakmili ma'asyihim wa ma'adihim, untuk menyempurnakan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat mereka, supaya fid dunia hasanah dan supaya fil akhirati hasanah. Maka Allah turunkan para nabi itu. Itu kan bentuk kasih sayang Allah. Satu sisi lagi bahwa Quran itu bentuk kasih sayang Allah. Ya. Apa? Quran itu bisa kita baca, bisa kita dengar, padahal hakikat kalam Allah itu sangat berat. Allah tunjukkan, law anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya kami turunkan ini Quran dalam bentuk yang asli, Allah singkapkan Quran itu dalam bentuk yang asli. Ala jabalin, ada satu gunung, la ra'aitahu khashi'an. Kalian pasti akan melihat gunung itu tunduk, khusyuk, mutasaddian, pecah, hancur min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi lam tafakkarun. Itulah permisalan yang kami buat bagi manusia supaya mereka berpikir. Seandainya Quran itu dalam wujud yang asli, Allah singkapkan kalam Allah yang asli, hancur bumi itu. Kita alhamdulillah bisa baca Quran, bibir kita utuh. Itu rahmat Allah. Ya kan? Maka Allah jadikan huruf dan suara kalimat ini sebagai selimut bagi kalam Allah itu, supaya bisa dibaca, didengar. Seandainya itu yang bentuk yang asli, Allah bilang hancur gunung itu. Kalau anna Qur'anan suyirat bil jibal qutti'at bil ardi kulima bil mauta aila kana huwal Qur'an. Jawab syaratnya mahdhuf. Walau anna Qur'anan suyirat, seandainya ada satu bacaan yang dengan bacaan itu bisa diperjalankan, gunung-gunung itu diperjalankan gara-gara bacaan itu. Qutti'at bil ardi, terpecah bumi gara-gara bacaan itu. Au kulima bil mauta, atau bisa diajak bicara orang mati bangkit, bisa diajak bicara gara-gara bacaan itu, pastilah itu Quran. Seandainya Allah singkapkan. Maka satu sisi rahmat, Quran itu disebut rahmat. Selain Allah, rahmat Allah berupa Allah cuma-cuma Allah utus para nabi tanpa kewajiban dari siapapun. Allah utus para nabi, termasuk wahyu. Kalau kita kan Rasulullah dan Sosok dan Al-Quran, bagi kita itu rahmat. Juga rahmat, bentuk rahmat yang lain adalah Allah bungkus Quran itu dengan suara dan huruf, yang sehingga diperdengarkan, ya, sehingga bisa makhluk itu bisa mendengar, bisa menerima, bisa membaca.
Dan bagaimana beratnya Quran itu yang pernah saya ceritakan. Bagaimana Pak, turunnya wahyu itu sangat berat bagi Rasulullah SAW. Sampai ada sahabat Zaid itu bin Sabit, ketika satu ayat itu pahanya di bawah paha Rasul, diceritakan di Bukhari. Khiftu antarudho fakhidhi, saya khawatir paha saya remuk ketindih paha Rasulullah SAW ketika menerima wahyu. Juga suatu kali Rasul SAW menerima wahyu di padang Arafah, untanya itu sampai terduduk, tidak kuat menahan beban diri beliau SAW ketika menerima wahyu. Inna sanulki alaika qaulan tsaqila, kami akan sampaikan kepada engkau ya Muhammad qaulan tsaqila, ucapan yang berat. Ucapan yang berat. Kalau bahasanya Imam Ghazali di kitab Asrar Adab Tilawatil Quran di Ihya, bahasanya Imam Ghazali itu ibaratnya ini suatu perumpamaan dari Imam Ghazali. Profesor itu mau bicara ke orang desa, umpama ini saya umpamakan, saya bahasakan, profesor pertanian atau itu mau ngasih sesuatu faedah kepada penduduk desa tentang masalah pertanian. Kalau dia pakai istilah bahasanya kuliahan, dia tidak bisa nyanda orang tani ini. Dia turunkan grade-nya untuk menyampaikan ke dalam bahasa yang bisa dipahami. Itulah Quran. Ya iya. Pangeran Rabbul Alamin mau bicara sama makhluk, bagaimana? Ya, melalui perantara ya Rasul tentu. Ibaratnya begitu. Itu salah satu makna. Mungkin wallahu alam itu salah satu makna daripada Quran itu sebagai rahmatan itu. Bentuk kasih sayang Allah SWT pada makhluk. Ya kalau Allah semua bukan hanya Quran. Kalau Allah itu kan bila saudara. Karena nggak mungkin mensifati Allah dengan sifatul makhlukin, dengan sifatnya para makhluk, karena nggak mungkin mensifati Allah dengan sifatnya para makhluk. Karena laisa kamitslihi syai'un. Ya. Kemudian hudan wa rahmah wa syifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan. Mana tadi? Lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Dan Quran sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Amanna billah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi, katakanlah ya Muhammad, bi fadlillah, hanya dengan karunia dari Allah itu, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya lah, fa bidzalika, maka hanya dengan itulah, falyafrahu, hendaknya mereka orang yang beriman itu bergembira, huwa khairum mimma yajma'un, dia rahmat Allah dan karunia-Nya itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Rahmatan yani nikmatan. Menurut sebagian penafsir rahmah nikmah. Hudan ay rusdan liman ittaba'ah. Itu orang yang beriman. Qul bi fadlillah bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Karena hanya dengan rahmat Allah dan karunia-Nya, Mujahid mengatakan di Qatadah, fadlullah itu iman, rahmatihi itu Quran menurut sebagian penafsiran. Fadlullah itu iman, rahmat Allah itu Quran. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan fadlullah itu Quran, wa rahmatuhu an ja'alana min ahlih. Fadlullah itu karunia Allah itu Quran, rahmat Allah itu kita dijadikan termasuk ahlul Quran. Ibnu Umar mengatakan fadlullah itu Islam, rahmat Allah itu tazyin, penghiasan Islam itu pada hati kita. Itu rahmat Allah. Khalid bin Ma'dan mengatakan fadlullah itu Islam, rahmat Allah itu sunnah dari Rasul SAW. Ada lagi yang mengatakan fadlullah itu iman, rahmat Allah itu al-jannah. Dan tidak menutup kemungkinan untuk mengumpulkan semua penafsiran itu.
Mimba fadlullah itu ya iman, ya Quran, ya Islam, ya rahmat Allah, ya dijadikannya kita masuk ahlul Quran, dihiasinya iman pada hati kita, Islam pada hati kita, itu termasuk rahmat Allah. As-sunnah dari Rasulullah itu termasuk rahmat Allah. Jannah termasuk rahmat Allah. Wabidzalika falyafrahu, maka hanya dengan itulah hendaknya mereka bergembira. Ayyafrahul mu'minun, hendaknya orang mukmin bergembira karena Allah jadikan mereka termasuk ahli, termasuk orang yang pantas menerimanya. Wa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Menurut sebagian tafsir, mereka kumpulkan itu maksudnya orang kafir. Apa yang dikumpulkan oleh orang kafir. Semua yang kita diberi dari iman, Islam, Quran, itu lebih baik dari apa yang mereka orang kafir kumpulkan. Kemudian qul bi fadli ay bi hadzal ladzi ja'ahu min Allah minal huda wa dinil haq. Ini dengan ini yang Allah datangkan berupa petunjuk dan agama yang benar, falyafrahu, hendaknya mereka beriman. Itu aula mafrahun, sebab Islam inilah yang paling utama dari apa yang mereka harusnya gembira dengannya, yaitu adalah keislaman. Bahkan Abdullah Haddad itu mengatakan dalam nasihat diniyahnya, rahimahullah radhiyallahu, seandainya di awal bab takwa itu ketika beliau menjelaskan tentang harusnya kita bersyukur kepada nikmat Islam dan iman. Sebab seandainya, kata beliau, orang diberi Islam dan diberi iman, meskipun umpama diharamkan semua daripada dunia ini, pasti dia adalah orang yang beruntung. Sebaliknya, orang diberi semua dunia ini tapi diharamkan dari Islam dan iman, naudzubillah, maka itu orang yang paling merugi, kata beliau. Wa khairun majmu'un min hutumi dunia, maka itu semua lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan berupa hutumi dunia, berupa harta benda dunia, dan daripada semua gemerlapnya dunia yang fana dan bakal sirna ini. Hutom itu remukan, asalnya hutom itu remuk. Hutomah, hatomah yahtimu itu meremuk. Makanya neraka disebut hutomah karena meremukkan, menghancurkan apapun yang melumat, apa yang masuk ke dalamnya, maka disebut neraka itu hutomah. Wa adraka mal hutomah, narullah. Hutom itu asal maknanya remukan, remukannya dunia, maksudnya ya harta benda duniawi. Kemudian ya, menceritakan suatu kali oleh Ibnu Abi Hatim dari Baqiyah Ibnul Walid dari Sufyan bin Amr, saya mendengar Aifa bin Abd al-Qulai berkata, ketika pendapatan kharaj itu semacam perpuluhan pajak yang dipungut dari tanah dari orang-orang non-muslim, kharaj dari Irak, itu didatangkan kepada Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar, dan di situ ada budaknya, ya, Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar mulai menghitung unta yang datang itu, maka dia dapati unta itu lebih banyak dari yang seharusnya atau dari yang dia kira. Kalau Raja Umar wa maulanahu, kaya mayaqul alhamdulillah ta'ala. Maka Sayyidina Umar mengatakan alhamdulillah. Terus si budak tadi mengatakan, hada wallahi min fadlillahi wa rahmatih, ini termasuk fadlullah dan rahmatih. Langsung sama Sayyidina Umar dibilang, kadabta, kau dusta. Allah yang bilang, qul bi fadlillahi wa rahmatih wa bidzalika farahu wa khairun majun. Rahmat Allah bukan ini dunia, bukan rahmat Allah. Kadabta, kau dusta. Allah yang sendiri yang bilang, qul bi fadlillahi wa rahmatih
Wabidzalika falyafrahu wa khairum yajma'un. Hada mimma yajma'un, kata Umar. Ini berasal dari yang dikumpulkan oleh orang-orang yang tidak beriman. Maka ini bukan fadlullah. Dunia ini bukan maksud karunia. Ya bukan karunia, ini dunia yang tercela. Ya. Karena dunia ketika ya semua pokoknya di hadis, di Quran, ketika Allah mengecam dunia itu maksudnya dunia tercela. Karena dunia ini kan terbagi tiga menurut Imam Ghazali. Ya kan, ada dunia yang semua bisa dibawa ke akhirat seperti amal baik. Dari majelis ilmu ini semua bisa dibawa ke akhirat. Amin ya rabbal. Ada dunia yang nggak bisa dibawa ke akhirat tapi dia menopang. Seperti sandang pangan papan yang secukupnya, yang sekedar menopang. Yang ketiga, dunia yang digunakan untuk berlebihan. Yang tercela itu yang ketiga. Kalau Allah memuji dunia, itu berarti Rasul memuji umpama. Itu berarti yang dimaksud dunia pertama sama yang kedua. Seperti Rasul mengatakan, nikmal malus soleh lirrojulis soleh. Sebaik-baik harta yang soleh untuk orang yang soleh. Maka harta yang soleh itu yang dimaksud ya dunia yang pertama, yang kedua, bukan yang ketiga. Ya kalau dikecam itu berarti ya yang ketiga itu. Atau kalau di sini yang dikecam kan dunianya orang kafir. Yang jelas orang kafir itu ya nggak mungkin lah dipakai untuk kebaikan. Khairum mimma yajma'un. Kemudian Bikul bifadhu berarti wabidzalika khairum mimma yajma'un. Dan ada riwayat yang lain membaca dengan tak. Fabidzalika faltafrahu, maka dengan itu hendaknya kalian bergembira. Kemudian ya, dan faroh itu mana faroh itu ada Pak? Ladzah fil qalbi bi idrakil mahbub. Faroh itu adalah kelezatan yang dirasakan, kenikmatan yang dirasakan di hati dengan dicapainya yang disukai. Itu namanya faroh. Kenikmatan yang dirasakan oleh hati ketika diraih sesuatu yang dia cinta, itu namanya faroh. Dan faroh ini di beberapa tempat di Quran dicela. Faroh, kegembiraan. La tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Ketika Allah cerita tentang Qarun, surat Al-Qasas, di akhir surat Al-Qasas, Allah berfirman di Qasas ayat 76, la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kamu bergembira, sebab Allah tidak suka orang-orang yang terlalu bergembira. Di surat Hud, Allah berfirman, innahu la farihun fakhur. Ya, sesungguhnya manusia itu cenderung gampang fareh, gampang puas, gembira yang keterlaluan, fakhur lagi cenderung membanggakan dirinya. Itu sifat manusia. Kebanyakan kalau faroh itu secara mutlak seperti dua ayat tadi itu disebut secara mutlak, itu lebih mengarah ke zam, lebih mengarah kepada celaan dari Allah. Tapi ketika faroh itu ditakyid, dikhususkan, maka itu adalah pujian seperti di ayat ini, fabidzalika falyafrahu, hendaknya hanya dengan itu kalian bergembira, maka itu menunjukkan pujian. Juga ketika Allah memuji para syuhada di surah Al-Imran ayat 170, farihina bima atahumullahu min fadlih, mereka gembira dengan apa yang Allah berikan daripada karunia. Nah, itu kan khusus dengan apa yang Allah berikan dari karunia-Nya, maka itu pujian. Tapi faroh yang disebut secara mutlak itu kebanyakan celaan di Quran. Kemudian wa khairum ma yajma'un.
Dan diriwayatkan dari Aban bin Utsman dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, "Man hadahullahu lil Islam wa alamul Quran." Siapa orang yang sudah Allah beri hidayah kepada Islam dan sudah Allah ajarkan pada dia Quran, summa syakal faqih, kok kemudian dia masih ngeluh miskin, fakir, kata Allahul faqra baina ainai ila yaumi yalqah, maka Allah tulis kefakiran antara dua matanya sampai berjumpa dengan Allah SWT. Kemudian Rasulullah membaca ayat ini, "Qul bi fadlillahi wa rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Dalam riwayat yang lain, siapa yang Allah ajarkan pada dia Quran, man alama Quran, tsumma ra'a anna ghairu afdhala minhu, kemudian dia melihat ada orang lain yang lebih afdal dari dia, berarti dia telah mengecilkan apa yang sudah Allah besarkan. Sebab di dalam sabda yang lain, siapa yang Allah ajarkan pada dia Quran, faqad udrijat baina katifain nubuwah, sebab maka sudah disematkan kenabian di antara dua pundaknya, illa anau la yuha la nabiyya ba'di, hanya saja tidak ada nabi lagi setelah saya, kata Rasulullah. Sampai yang diajarkan Quran pada dia berarti sudah disematkan kenabian di pundaknya, hanya saja tidak ada nabi lagi setelah saya. Maka di dalam hadis yang lain, siapa yang melihat man util Quran, siapa yang diberi Quran, terus dia melihat ada orang yang afdal minhu, dia lihat ada orang lain selain yang diberi Quran ini, oh fulan enak deh dikasih harta begini begitu, padahal dia sudah diberi Quran. Terus dia melihat ada orang yang lebih afdal dari dia, maka dia sudah mengecilkan apa yang Allah agungkan. Ya lebih kepada sunnah, lebih kepada hamil Quran ya sebetulnya. Ya semua menurut al-ajar ala qadrin nasab ala qadrin ta'ab ya. Ya pasti ada pahalanya lah. Hah? Ya makanya Al-Quran saja. Ala inna awliya Allah wa alam bismillah. Nanti itu buat ihya dulu lah. Ihya'nya